anak-anak ibu sekalian. Kita bertemu kembali dalam pelajaran kita hari ini. Dan tetap kita bersyukur ya anakku kepada Tuhan karena kita tetap diberi Tuhan kesehatan. Dan ibu berharap tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita masuk ke lanjutan dari laju reaksi. Kita mau lihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya kita lihat dulu ya. Laju reaksi didefinisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi per reaksi tiap satu satuan waktu atau laju bertambahnya konsentrasi produk atau hasil reaksi setiap satu satuan waktu. Jadi kalau misalnya zat A bereaksi berubah menjadi zat B, maka zat A ini kemarin sudah kita katakan ini sebagai pereaksi. Dan zat B itu adalah produk atau hasil reaksi. Nah, maka rumus laju reaksinya itu adalah VA itu sama dengan minus dibuat ya, delta konsentrasi zat A per delta T atau VB, ini kita buat iya, plus delta konsentrasi zat P per delta konsentrasi delta T ya. Nah, keterangannya VA itu adalah laju reaksi, satuannya itu kemarin sudah kita bahas ya, molar per detik. Delta konsentrasi A itu adalah perubahan konsentrasi per reaksi berkurang, itu satuannya molar. Delta konsentrasi B itu perubahan konsentrasi produk bertambahnya ya, dalam satuan molar juga. Sedangkan delta T itu adalah perubahan waktu dalam satuan detik atau sekon. Tanda negatif dan positif. Negatif itu menunjukkan zat pereaksinya berkurang. Ya, jadi negatif itu hanya menunjukkan berkurang, dan positif itu menunjukkan zat hasil reaksi bertambah. Nah, sekarang baru kita kembali kepada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama dulu adalah konsentrasi zat. Semakin besar konsentrasi zat yang direaksikan, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Contohnya misalnya, kita mereaksikan suatu zat dengan HCl, ya. Zat itu akan cepat terlarut atau reaksi akan lebih cepat kita menggunakan HCl 2 molar dibandingkan dengan HCl 1 molar, ya. Kemudian luas permukaan bidang sentuh. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya juga semakin cepat. Oke, kita lanjut ke berikutnya. 3. Ya, luas permukaan bidang sentuh ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini ada ibu pegang tablet. Luas permukaan bidang sentuhnya ini adalah bagian yang nanti di bagian depan ya, terus kelilingnya. Ya, jadi kalau ini kita bagi 2, maka luas permukaan bidang sentuhnya itu akan semakin bertambah, yaitu ditambah ini dan ditambah yang ini. Jadi artinya semakin kecil ukuran suatu benda, maka luas permukaan bidang sentuhnya semakin luas ya. Jadi suatu benda kalau dia dibelah terus, maka dia akan semakin luas permukaan bidang sentuhnya. Jadi kita ambil contohnya, obat yang berbentuk serbuk akan lebih cepat larut dalam air bila dibandingkan dengan obat berbentuk tablet. Misalnya, ini tabletnya seperti tadi yang sudah ibu tunjukkan ya. Luas permukaan bidang sentuhnya adalah ini, sekelilingnya semua. Ya. Tetapi ketika dia sudah menjadi serbuk, luas permukaan bidang sentuhnya semakin banyak. Nih. Ya, seperti itu dia ya. Jadi dia akan semakin lebih cepat laju reaksinya ya. Oke, yang ketiga, suhu. Semakin tinggi suhu, kalau kita kenal dengan misalnya panas ya. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya semakin besar. Contoh yang paling murah adalah gula akan lebih mudah larut dalam air panas dibandingkan dalam air dalam air dingin. Nah, faktor yang mempengaruhi yang keempat adalah tekanan dan volume. Jika kita perhatikan dulu ya,
Jika tekanan diperbesar, itu artinya sama dengan volume diperkecil. Maka laju reaksinya akan semakin besar. Jika tekanan diperkecil, sebaliknya, itu berarti volumenya diperbesar. Maka laju reaksi semakin kecil. Untuk contoh yang ini kita lihat ya. Jika tekanan diperbesar, memasak air akan lebih cepat pada panci yang ditutup. Panci yang ditutup itu artinya kita memperbesar tekanan. Tekanan diperbesar ini akan lebih cepat dibandingkan pada panci yang terbuka. Jadi lebih cepat kita memasak air dengan air lebih cepat mendidih pada panci yang ditutup kalau dimasak dibanding dengan panci yang dibiarkan terbuka. Nah, berikutnya adalah katalisator. Katalisator itu adalah satu zat yang ditambahkan. Di sini kita ambil contohnya vanadium pentaoksida ya. Ditambahkan ke dalam reaksi. Misalnya ada dua zat ditambahkan, dicampurkan, direaksikan, reaksinya berlangsung lambat. Tetapi dengan memasukkan katalisator, maka energi aktivasi zat itu akan menurun, sehingga dia akan lebih cepat bereaksi. Di akhir reaksi nanti, katalisatornya akan kembali seperti semula. Artinya masanya pun tidak berubah, karena dia tidak ikut bereaksi di situ. Dia hanya mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi tersebut ya. Energi aktivasi atau yang diberi lambang EA adalah energi minimum yang harus dimiliki agar suatu reaksi dapat terjadi. Oke, untuk lebih lanjutnya kita lihat dalam pembahasan soal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal, kita perhatikan dulu hubungan antara laju reaksi dan suhu. Dirumuskan dengan V2 sama dengan V1 dikali delta V dipangkat dengan T2 dikurang T1 per delta T. Kita lihat apa itu keterangannya. V1 laju reaksi pada T1. T1 itu suhu ya. V2 laju reaksi pada T2, suhu T2. Sedangkan T1 itu suhu mula-mula, T2 suhu akhir, delta V itu adalah koefisien kenaikan laju reaksi, dan delta T itu adalah koefisien kenaikan suhu. Sekarang kita perhatikan contohnya. Sebelum contoh kita lihat dulu ya. Karena V itu sama dengan seperti, maka T di sini adalah waktu ya anakku. Maka dapat juga dituliskan T2 waktu mula-mula, T2 waktu akhir sama dengan T1 dikali seper delta V ya. Karena V itu sama dengan seperti, maka T itu sama dengan seper V. Dipangkat T2 dikurang T1 dibagi delta T. Keterangannya kita lihat, T1 itu adalah waktu mula-mula, T2 itu waktu akhir. Oke, kita perhatikan contohnya. Diketahui pada suhu 50 derajat Celcius, besarnya laju reaksi itu adalah 2 molar per detik. Berapakah laju reaksi pada suhu 110 derajat Celcius? Jika diketahui setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksinya meningkat 3 kali. Kita perhatikan jawabannya. Oke, kita lihat ya. Diketahui pada suhu 50 derajat Celcius. Berarti apa di situ yang kita ketahui? T1 sama dengan 50 derajat Celcius. Laju reaksinya berarti koefisien kenaikan laju reaksi atau delta V sama dengan 2 laju reaksi, V sama dengan 2 molar per detik atau sekon. Kemudian berapakah besar laju reaksi pada suhu? Suhu keduanya adalah T2 sama dengan 110 derajat Celcius. Jika setiap kenaikan, tadi koefisien kenaikan laju reaksi itu kita lambangkan sebagai delta V ya. Setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius berarti
delta T. Delta T-nya adalah 20 derajat Celcius, sedangkan laju reaksinya meningkat 3 kali. Berarti 3. Ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah laju reaksi? Kalau ini tadi V1, ini V2. Ya, kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. V2 sama dengan V1 dikali delta V dipangkatkan suhu kedua kurang suhu akhir dikurang suhu awal dibagi delta T. Oke, kita masukkan angkanya. V1 2 dikali delta V-nya adalah 3 dipangkat, kita turunkan sedikit ya nakku, 2 dikali 3 pangkat T2. T2 tadi T2 110 derajat Celcius dikurang T1 50 derajat Celcius dibagi delta T 20 derajat Celcius. Maka dia menjadi 2 dikali 3 pangkat 110 dikurang 50, 60 ya. 60 dibagi 20 berarti 3. Maka V2 itu adalah 2 dikali 3 pangkat 3 berarti 27. Berarti V2 itu sama dengan 54 molar per sekon. Inilah kecepatan pada suhu 110 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk coba ke contoh kedua ya. Contoh kedua itu suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. 2 kali lebih cepat itu berarti delta V sama dengan 2. Setiap kenaikan suhu berarti delta T sama dengan 15 derajat Celcius ya. Jika pada suhu 80 derajat Celcius berarti itu T 1 80 derajat Celcius. Reaksi ini memerlukan waktu 25 detik. Berarti T1 sama dengan 25 detik. Tentukan waktu yang dibutuhkan. Berarti pertanyaannya adalah T2 ya. Waktu yang dibutuhkan pada suhu 50 derajat Celcius. Berarti T2-nya 50 derajat Celcius. Pertanyaannya T2 itu berapa? Ya. Sekarang kita masukkan rumus yang berkaitan dengan waktu tadi. T2 sama dengan T1 dikali apa tadi? Ya, seper delta V. Karena T2 T itu kebalikan seper dari V ya. Dipangkat T2 dikurang T1 dibagi delta T. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. T1 25 detik kita kali dengan seper delta V. Delta V-nya 2 berarti setengah dipangkat T2. T2 turunkan saja dulu. 25 dikali setengah pangkat T2. T2-nya 50 derajat dikurang T1 80 derajat Celcius dibagi delta T. Delta T-nya delta T 15 ya. Sama dengan 25 dikali setengah pangkat 50 dikurang 80 berarti minus 30 dibagi 15 berarti minus 2 sama dengan 25 dikali 4 ya. Maka T2-nya sama dengan 100 detik ya. Ini contoh soalnya.
Ibu berharap nanti ada 2 soal yang Ibu kasih lagi lewat Google Classroom. Kalian bahas supaya lebih lancar mengerjakan tugas-tugas untuk laju reaksi. Selamat belajar dan tetap semangat.